judi, dia narkoba dan segala macamnya. Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Ini orang masuk neraka sakar. Ya. Kalau orang sudah mendirikan sholat, anil fahsya wal munkar, insya Allah selamat dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalakakum fi saqar, dosa apa yang engkau perbuat sehingga kau masuk neraka sakar? Padahal engkau rajin sholat di dunia. Jawaban yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dahulu aku rajin sholat tetapi tidak memberi makan orang-orang miskin. Orang rajin sholat, dia pelit, dia bakhil, dia tidak menyantuni anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, masuk neraka, wajib mampir neraka. Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa engkau masuk neraka sakar? Padahal sholat tidak pernah ketinggalan, kau sedekah, kau infakkan hartamu di jalan Allah. Kenapa engkau masuk neraka? Ya. Masalakakum fi saqar, walam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu aku memang orang dermawan, tetapi yang berikutnya dia suka berkumpul dengan orang-orang banyak atau teman-temannya, lisannya kotor, dia suka membicarakan apa yang dia berikan kepada orang lain. Dia sudah menggibah, memfitnah saudaranya seiman. Orang rajin sholat, rajin sedekah, tetapi kalau lisannya kotor, masuk neraka juga. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, tidak cukup. Rajin sholat sudah, rajin sedekah sudah, tetapi kalau lisannya masih kotor, masih menggibah, memfitnah, mencemarkan saudaranya seiman, maka dia masuk neraka. Allah. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang muslim masuk neraka sakar ini? Kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dia tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya dengan siksaan kubur, kenikmatan kubur, tidak percaya dengan dahsyatnya hari kiamat. Dia anggap itu dongeng. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa engkau tidak bertaubat? Ditanya oleh saudaranya, sudah tahu itu salah, kenapa kau tidak tinggalkan? Kenapa tidak kau istighfar, mohon ampun kepada Allah? Jawaban terakhir bagi mereka, hatta atana al-yaqin, tiba-tiba datangnya maut. Jadi orang yang masuk neraka sakar itu bukan orang yang tidak sholat, orang yang rajin sholat, bahkan orang yang sudah haji, sudah umroh. Apa sebabnya? Yang pertama, pelit. Bapak Ibu, kalau pelit, biar rajin ibadah, biar jidatnya hitam karena sujud kepada Allah, nggak tidur tiap malam, kakinya sampai bengkak jalan ke masjid, pasti masuk neraka, pasti. Ya, tidak cukup. Maka orang-orang nanti masuk neraka dikeluarkan kembali. Dalam Sahih Muslim, ya, Allah subhanahu wa ta'ala nanti memerintahkan Jibril untuk mengeluarkan kembali penduduk neraka dari umat Muhammad. Dan Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari wal Muslim, sesungguhnya kata Nabi, api neraka itu membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali tanda sujudnya. Dari mulai paha sampai ke leher hangus dibakar neraka. Ada yang 1000 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang hanya 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1 detik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecuali tanda sujudnya, kata Nabi. Apa kata Nabi? Bahkan Nabi bersumpah, sesungguhnya haram api neraka itu menyentuh
tanda sujud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Apa tanda sujud Bapak Ibu? Telapak tangan yang bersentuhan dengan sejadah atau lantai, lutut sampai ke ujung kaki, muka kita, wajah kita yang bersujud kepada Allah. Seluruh anggota tubuh yang lainnya hangus dibakar neraka kecuali tanda-tanda sujud ini. Berapa puluh tahun pun masuk neraka tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka dengan tanda sujud itulah umat Muhammad dikenal nanti di dalam neraka, dikeluarkan kembali. Maka Jibril nanti diperintahkan Allah, Jibril datang kau ke neraka, keluarkan seluruh umat Muhammad yang ada dalam neraka. Datang Jibril, tidak dipanggil hei fulan, tidak dipanggil dengan nama-nama kita. Di dalam gejolak api neraka yang begitu ganas, Jibril hanya melihat bercahaya tanda-tanda sujud umat Muhammad, dikeluarkan semuanya. Sampai Jibril datang melapor kepada Allah, apakah sudah ya Jibril? Pada Allah yang maha tahu, sudah ya Rabb, tidak tersisa satu pun dalam neraka dari umat Muhammad kecuali aku sudah keluarkan semua. Dan sebentar itu Allah mendengar teriakan pendosa besar dari umat Nabi Muhammad yang masih tersisa di neraka. Pendosa ini dia memanggil nama Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Jibril, engkau katakan umat Muhammad, pendosa dari umat Muhammad sudah kau keluarkan dari neraka. Itu masih aku dengar rintihan umat Muhammad yang masih dalam neraka ya Jibril. Kemudian Jibril berkata, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku sudah melihat semua dalam neraka, di sudut-sudutnya tidak tersisa satu tempat pun kecuali aku kelilingi, dan tidak ada yang tersisa dari umat Muhammad. Dengar wahai Jibril, dengar rintihan hambaku, Ya Hannan, Ya Mannan. Kemudian Jibril datang kembali ke neraka, dilihatnya di dalam sudut neraka, di kamar-kamar neraka tidak dilihat. Ternyata yang berteriak memanggil nama Allah ini, ia berada di bawah dasar neraka yang paling bawah. Berapa lama kata Nabi? 10.000 tahun dari banyaknya dosa. Dia ahli maksiat, dia udah banyak dosa, tapi selama hidupnya dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, hingga dia dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surganya Allah. Sampai di bawah di hadapan Allah, Allah memandikan dia, mensucikan dengan nahrul hayat, sumber air kehidupan kata Nabi. Kemudian berdiri di hadapan Allah, Allah memperlihatkan sedikit cahaya keagungannya, diperlihatkan wajahnya kepada hambanya pendosa yang divonis hukuman 10.000 tahun neraka ini. Lalu Allah bertanya, wahai hambaku, berapa lama engkau tinggal di neraka? Kemudian seorang hamba ini, ahli neraka ini berkata, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, saya tidak pernah masuk ke dalam neraka. Dia lupa 10.000 tahun dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena indahnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mata kita bisa memandang wajah Allah nanti di yaumul qiyamah. Amin. Wajah Allah. Bisa enggak kita melihat wajah Allah? Bisa. Ketika duduk baginda Rasul bersama para sahabatnya, ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, ragukah kalian? Iya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nanti, apakah kami bisa melihat wajah Allah nanti di hari kiamat? Kemudian dijawab oleh Nabi, ragukah kalian wahai sahabatku? Apabila kalian melihat bulan purnama di malam hari yang tidak terhalang oleh awan, dapatkah engkau melihatnya dengan jelas? Sungguh sangat jelas kami bisa melihatnya ya Rasul. Ragukah kalian wahai sahabatku, kalian melihat matahari di siang hari tanpa tertutupi oleh awan? Dapatkah kalian memandang matahari itu dengan jelas? Sungguh kami dapat melihat dengan jelas, kata Nabi. Dan seperti itulah nanti kalian bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu. Sahih Bukhari wal Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Maka oleh karena demikian, mari di acara yang sangat mulia ini, ya, abang saya berdua ini sudah 2 kali kita bertemu ya dengan acara yang sama. Bukan ingin riak, bukan. Salah penilaian kita, bukan untuk pamer. Justru ini siarnya beliau berdua. Dia mengajak hati kita. Kita hanya kerja siang malam, kerja kita tujuannya untuk uang. Pikiran kita hanya bisnis, hanya bangun aset besar, hanya kumpulkan uang yang banyak, beli tanah berhektar-hektar. Kalau mati, tidak ada gunanya lagi. Kertas tidak berguna lagi, bangunan megah tidak berguna lagi. Coba kita lihat sejarah masa lalu. Ada orang kaya, orang hebat sebelum kita. Setelah meninggal, apa yang mereka bisa andalkan? Tidak ada. Mereka hanya tulang belulang saja. Apa yang bisa menolong kita? Berapa dari harta kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan. Yang pertama, memberi kepada anak yatim. Yang kedua, membantu orang-orang miskin. Itu hebat. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Coba jalan, di mana anak-anak yatim di sini? Santuni mereka. Anak-anak jalanan, bangunkan tempat-tempat penampungan sehingga kita memberikan pendidikan agama buat mereka. Ini kan kita umat Muslim, umat Muhammad ini kaya, punya gaji besar, tapi belum terpikir ke sana. Makanya datang orang-orang Nasrani, datang orang-orang di luar agama Islam, merekrut anak-anak jalanan ini, diisi otaknya dengan agama mereka, baru kita mau bergerak. Betul apa tidak? Maka ini jadi PR bagi kita. Kita sayangi mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Hari itu tidak lagi berguna harta, kedudukan, apapun, kecuali yang kita manfaatkan di jalan Allah. Kalau kita kumpulkan harta di dunia ini, kita niatkan agar anak kita diwariskan kepada anak kita bisa hidup dengan baik, belum tentu. Harta yang kita wariskan kepada mereka dipergunakan dengan baik. Bahkan ada yang pergunakan untuk membisnis narkoba, untuk melakukan kemaksiatan. Dan dosa yang diperbuat oleh anak ini kebagian dengan orang tua di alam kubur. Maka selama masih hidup seperti ini, apapun kelebihan kita, mari kita gunakan. Untuk apa? Berlomba-lomba membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aset, tabungan yang berharga buat kita. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Yang kita simpan belum tentu kita bisa menikmatinya. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, semua tidak berguna lagi. Yang bisa menolong kita, berapa persen daripada seluruh harta kita yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musalah, untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk kita berikan kepada fakir miskin. Kalau banyak, itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan memudahkan kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir, menjadi cahaya dalam kegelapan kubur kita. Bahkan kata Nabi, setiap orang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh sedekahnya masing-masing. Semoga Allah membuka setiap hati dan pikiran kita, menyentuh setiap nurani kita agar mencintai saudara kita seiman, terutama memperhatikan anak-anak yatim. Insya Allah, mudah-mudahan acara ini bisa memotivasi kita semua, terutama kita yang hadir dan orang-orang yang mendengar pertemuan kita ini. Mudah-mudahan tersentuh hatinya bahwa kita punya tanggung jawab selain sholat 5 waktu, selain haji, selain umrah, selain bekerja, beraktivitas mencari rezeki yang halal. Tapi jangan lupa kewajiban kita yang paling istimewa, berikan makan kepada orang-orang miskin dan santuni anak-anak yatim. Insya Allah, kata Nabi,
anak yatim nanti, orang-orang yang memelihara anak yatim, yang memberi anak yatim, nanti di dalam surga bagaikan jari. Beliau mengangkat dua jarinya seperti ini, begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Kebaikan dan anugerah senantiasa tercurah kepada majelis ini dan kepada abangku berdua. Semoga Allah anugerahkan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, dan Allah berkahi segala urusannya. Dan kepada kedua orang tua ya, atau keluarga beliau berdua